Aladin dan lampu ajaib. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Aladin. Aladin adalah anak yang cerdas, tapi hidupnya sederhana dan seringkali sulit. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Meski demikian, Aladin selalu ceria dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, ketika sedang bermain di pasar, seorang pria asing menghampiri Aladin. Pria itu mengaku sebagai saudara ayah Aladin yang sudah lama tidak bertemu. Aladin yang tidak pernah bertemu pamannya merasa senang dan langsung percaya. Namun, pria itu sebenarnya adalah seorang penyihir jahat yang ingin memanfaatkan Aladin untuk rencananya. Penyihir itu mengajak Aladin ke sebuah gua rahasia di luar kota. Di dalam gua itu terdapat harta karun yang berkilauan. Tetapi penyihir hanya menginginkan satu benda, sebuah lampu tua yang terlihat tidak berharga. Penyihir memerintahkan Aladin untuk masuk ke dalam gua dan mengambil lampu itu untuknya. Ketika Aladin masuk ke gua, ia terpesona oleh harta karun yang ada di sana. Ia mengambil beberapa permata berwarna-warni dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian ia menemukan lampu tua yang diminta oleh penyihir. Saat Aladin hendak keluar dari gua, penyihir meminta lampu itu terlebih dahulu sebelum membantunya keluar. Aladin merasa curiga dan menolak memberikan lampu itu. Karena marah, penyihir menutup pintu gua dan meninggalkan Aladin terperangkap di dalamnya. Merasa putus asa, Aladin duduk dan mencoba membersihkan lampu tua itu untuk menerangi gua yang gelap. Namun saat ia menggosok lampu itu, tiba-tiba keluar asap tebal yang kemudian berubah menjadi sosok jin yang besar yang sangat kuat. Jin itu membungkuk hormat kepada Aladin dan berkata, "Aku adalah jin dari lampu ini. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya." Aladin terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun dengan cepat ia meminta agar dibebaskan dari gua. Dalam sekejap, jin itu membawa Aladin keluar dari gua dan kembali ke rumahnya. Aladin sangat bersyukur dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Dengan bantuan jin dari lampu ajaib itu, kehidupan Aladin berubah drastis. Ia tidak lagi hidup dalam kesulitan. Aladin menggunakan kekuatan jin itu untuk membantu orang-orang di sekitarnya dan membuat hidup mereka lebih baik. Namun, ia juga berhati-hati agar tidak menjadi serakah atau jahat. Suatu hari, Aladin melihat seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Badrul Budur. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin menikahinya. Dengan bantuan jin, Aladin mendapatkan istana yang indah dan kekayaan yang luar biasa untuk meminang sang putri. Awalnya, raja tidak percaya bahwa seorang pemuda sederhana seperti Aladin bisa memiliki semua itu. Tetapi setelah melihat istana dan kekayaan yang dibawa Aladin, raja setuju. Namun, penyihir jahat yang dulu menipu Aladin mengetahui bahwa pemuda itu masih hidup dan telah menemukan lampu ajaib. Ia menyamar sebagai pedagang dan berhasil mencuri lampu itu dari Aladin. Penyihir kemudian menggunakan kekuatan jin untuk mengusir Aladin dan menculik Putri Badrul Budur, serta membawa istana mereka ke tempat yang jauh. Aladin yang kini tidak berdaya tanpa lampu ajaib, tidak menyerah. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia berhasil menemukan penyihir itu dan merebut kembali lampu ajaibnya. Setelah mendapatkan kembali lampu itu, ia memerintahkan jin untuk menghancurkan penyihir dan membawa istana serta Putri Badrul Budur kembali ke tempat semula. Setelah semua kembali seperti sedia kala, Aladin dan Putri Badrul Budur hidup bahagia bersama. Aladin belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari lampu ajaib, tetapi dari hati yang baik dan keberanian. Mereka pun hidup dalam kebahagiaan, dan Aladin menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan membangun kota mereka menjadi tempat yang lebih baik. Gitulah kisahnya, dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.